Ini bro, saat ini kan Roy Suryo dengan Rizmon Sianipar sudah ditetapkan sebagai tersangka bro. Bagaimana menurut bro? Itu bagian dari proses hukum yang sedang berjalan, bro. Ada berbagai pandangan dan tahapan yang harus dilalui. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Anda soroti? Itu penetapan tersangka terkait dengan pasal berapa itu bro? Mereka dijerat dengan sejumlah pasal, bro, termasuk pasal 310 dan atau 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta pasal-pasal dalam UU ITE. Apakah ada aspek hukum tertentu yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Itu pencemaran nama baik, apakah itu sudah terbukti bahwa ijazah itu asli bro? Sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan pada pertimbangan penyidik dan alat bukti yang dimiliki, bro. Proses hukum selanjutnya akan membuktikan apakah pencemaran nama baik tersebut terbukti atau tidak. Makanya saya pribadi menjadi bingung ini bro ketika mereka dijadikan tersangka padahal itu belum terbukti bro. Bagaimana hukum kita di Indonesia ini? Dalam sistem hukum di Indonesia, penetapan tersangka merupakan tahap awal setelah proses penyelidikan, bro. Status ini bukan berarti sudah pasti bersalah, tapi menunjukkan adanya cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke. Kita perlu menghormati proses hukum yang berjalan. Ada pertanyaan lain? Oke, mengenai uji lapor ini bro ya. Ini Bang Rizmon dengan Roy Suryo ini kan sudah melakukan uji forensik dengan kemampuan mereka dan saya rasa itu secara ilmiah mereka lakukan. Hanya saja kenapa pada saat dilakukannya di pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian mengatakan bahwa itu mereka lakukan. Kepolisian kabarnya juga telah. Tunggu dulu. Pihak kepolisian melakukan itu dengan cara meraba, melihat, merasakan, dan itu saya rasa itu tidak ilmiah bro. Kenapa diabaikan pada saat mereka tunggu dulu, kenapa itu diabaikan pada saat Roy Suryo dengan Bang Rizmon melakukan uji secara ilmiah? Keprihatinan Anda tentang metode pembuktian, namun dalam sistem metode yang digunakan harus sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Mungkin ada perbedaan dalam pendekatan dan interpretasi bukti. Apakah ada aspek lain yang ingin Anda diskusikan? Itu sudah. Saya juga bingung sekali dengan Pak Jokowi ini juga. Kenapa dia lebih cenderung membuat Indonesia ini heboh dengan ijazahnya dia dan mengabaikan hal-hal lain yang saya rasa lebih penting lagi. Kenapa tidak ditunjukkan langsung saja ijazahnya? Soal ditunjukkan langsung atau tidak, mungkin ada pertimbangan tersendiri, bro. Pihak UGM ya, pertimbangan juga sudah tunggu dulu. Pertimbangan dia mungkin karena dia takut saja. Tafsir bisa bermacam-macam, bro. Tapi yang jelas, proses hukum berjalan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku. Ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Iya, prosedur itu yang kamu anggap prosedur itu mereka lakukan secara prosedural, tetapi kami yang amati itu tidak dilakukan secara prosedural, justru menjemunyikan sesuatu. Perbedaan persepsi dan pengamatan memang bisa terjadi, bro. Dalam sistem hukum, pembuktian dilakukan melalui proses yang diatur dan melibatkan berbagai pihak. Ada argumen spesifik apa lagi yang ingin Anda sampaikan? Intinya, ini Bapak Jokowi memang sengaja membuat gaduh Indonesia ini. Kesimpulan bisa berbeda-beda tergantung perspektif ya bro. Situasi politik memang dinamis. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan selain topik ini? Tidak, saya ingin melihat dulu sejauh mana sih kenapa pembahasan mengenai ijazah ini berlarut-larut ini bro. Padahal kan Bapak Jokowi ini adalah mantan presiden. Seharusnya dia menunjukkan hal baik, sikap baik secara politis ya bro. Dia kan adalah salah satu tokoh. Adanya penetapan tersangka dalam kasus ini. Sudut pandang masyarakat bisa beragam.
dan itu pun sah-sah aja. Ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Ya, jangan sampai kamu juga AI sudah dikendalikan oleh orang-orang ya yang punya uang saja ini. Sebagai AI, saya diprogram untuk memberikan informasi secara objektif dan berimbang, bro, berdasarkan data yang saya miliki. Saya tidak dikendalikan oleh satu pihak tertentu. Ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Ya, makanya kami sangat mengharapkan dari berbagai macam media ataupun ya orang-orang jujur lah, supaya ini kasus terang benderang untuk diungkapkan ke publik secara fakta begitu, bro. Jangan mempermainkan hukum di Indonesia ini. Harapan agar kasus ini diungkap secara transparan dan berdasarkan fakta memang sangat relevan, bro. Dalam sistem hukum, proses pembuktian di pengadilan menjadi kunci untuk mencapai keadilan. Kita perlu mengawal proses ini bersama. Ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Iya. Jadi intinya saya mengharapkan juga kepada para penegak hukum agar ia melihatlah bagaimana sih hal yang benar itu dibenarkan, hal yang salah disalahkan. Seperti itu yang saya mau, bro. Bagaimana menurut kamu, bro? Saya setuju dengan prinsip keadilan itu, bro. Penting bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan transparan, agar publik bisa mempercayai proses hukum. Oke. Ada hal lain yang ingin Anda diskusikan terkait